Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kuntul kucrut. Kali ini video saya kontennya yaitu gagal pulang kampung. Iya kan? Dari kemarin-kemarin pengen aja pulang kampung saya itu, Mbak, nggak kasihan mbahnya. Sudah kasihan banget kalau saya itu nggak pengen pisah. Tapi gimana lagi, pengen pulang Indonesia dulu. Ya, bikin bisnis di sana ya. Nah, ini sebenarnya bukan keinginan saya mendadak untuk pulang ke Indonesia. Tuh tak ceritani. Kalian ini nggak ngerti ceritani urepku samanku, nggak ngerti dalan pikiranku samanku, nggak ngerti bagi haters atau bagi netizen ya, saya nggak tahu ceritani mbak yang mingkem mbak daripada aku ditapuk malaikat. Pegel aku ya. Ya, gagal pulang kampung saya ini untuk saat ini, tapi doakan semoga saja ya cepat dulu ya, pandemi cepat selesai ya kan. Ini pertamanya tuh masih keingatkah saya bulan 7 kemarin pulang di Indonesia ya. Mbak, baru saja pulang ke Indonesia, kenapa sudah mau pulang lagi? Apa ngebreak kontrak? Kuntul pegel. Saya nggak bilang bahwa saya ini break kontrak, saya tuh finish. Ada nih anyaran break kontrak finish ya. Saya tuh finish sebenarnya seperti ini. Dulu di saat perjanjian saya sama majikan saya, dulu kan saya pulang Indo terlebih dahulu baru masuk majikan sini. Terus kemudian 2 tahun kemudian kan finish kontrak. Itu majikan saya tanya sama saya, kamu pulang apa enggaknya? Terus kalau gitu saya mau cari sangu, tunggu saya setahun, tahun depan saya akan pulang. Nah, itu pun tiketnya setengah tahun baru saya mendapatkan tiketnya. Maksudnya ya begitulah. Karena cari waktu-waktu juga. Mbah saya itu kan orangnya super sibuk, bro. Ya, mbah saya meskipun sudah tua dulu sehat bugar kayak gitu ya, tiap hari meeting per bulannya itu ada fukjana, kontrol padia, kontrol jantungnya, kontrol ininya, kontrol apanya, semuanya itu kita pun cari waktu yang sesuai dan enak. Both party ya kan, enggak, di antara mbah saya dan juga saya. Pas waktu itu di bulan 7 itulah mbah saya lagi free, jadinya saya pulang ke Indonesia. Setelah saya tinggal di Indonesia, itu berarti saya kan di sini kerja 3 tahun baru pulang ke Indonesia kan, ya pulang kampung. Setelah saya merasakan di Indonesia, ternyata pikiran saya ada, saya ingin pulang saja ke Indonesia. Saya sudah capek 13 tahun itu di luar negeri, itu capek tuh, waktunya saya itu mau istirahat kayak gitu kan ya. Karena saya dulu juga ada, selain saya di Hong Kong, saya juga went to Singapore. Ya, jadi kan aku itu waktunya itu berapa, selama 15 tahun. Terlalu seksi kamu. Selama 15 tahun saya di luar negeri, kesel aku tuh. Ya, jadi saya pulang di Indonesia, saya berpikiran bahwa saya akan pamit sama mbah saya akan pulang ke Indonesia dengan jalan break kontrak. Tapi belum lama saya pulang di sini, pikiran saya masih kemana-mana. Ibu saya, pikiran keluarga saya ingin berbisnis kayak gitu. Saya punya pikiran seperti itu. Nggak konsentrasi untuk kerja lagi. Saya tuh ada yang nanya semalam, ada yang nanya kriteria cowok Mbak Jo itu kayak apa sih? Lagi ngomong malah cowok, sebentar ini dulu ya. Sabar, tunggu sebentar, tak jawab ini dulu sih. Nah, kemudian di saat saya mau ngomong sama mbak saya, ternyata mbak saya cungfung kena stroke. Lah, bukan mbak saya saja yang kena stroke, saya pun seperti disambar geledek. Saya nggak percaya bahwa mbak saya bisa pikun. Saya nggak percaya mbak saya itu sampai masuk rumah sakit. Sebelum dari itu mbak saya nggak pernah masuk rumah sakit. Pernah mendem dulu muka-muka ya. Itu saja saya nangis seharian. Semalam mending nangis terus saya. Apalagi mbak saya ini stroke. Piyo kayak ngapa rasanya hatiku. Di rumah sakit berapa lama? Pindah dari Kongwa, pindah ke Baptis kayak gitu, lama tuh. Sedih hatiku. Akhirnya saya putuskan untuk ojo dulu, nunggu mbah saya sembuh baru saya akan ngomong sama majikan. Kayak gitu. Setelah mbah saya berusaha, saya kan sendirian waktu itu, dibantu sama Mbak Lili. Sendirian saya di rumah itu, tiap malam nggak bisa tidur. Aku takut mbah saya terjatuh, aku takut kayak gimana, itu ketakutan
yang takut tiba-tiba yang hakiki. Takutnya tiba-tiba mbak saya nggak ada nafasnya, tiap pagi aku langsung jebluduk liatin mbak saya masih hidup enggaknya. Itu bener-bener suatu pukulan yang besar banget buat saya. Mental saya ini anjlok, sama mbok saya sendiri tuh nggak paham sama saya. Kenapa kamu seperti itu? Saya bilang, hai, saya belum pernah merasakan jaga orang tua yang sedang sakit sesakit ini. Stroke itu bukan penyakit yang mudah kayak gitu kan. Saya obatnya semuanya pada apa itu kita harus lebih konsentrasi, obatnya semuanya itu kamu tahu sendiri. Saya nggak pernah jaga orang tua ya kan. Sekali ini jaga orang tua, obat-obatan saya paham, tetapi kalau sudah apa itu ya, kamu percaya enggak, obatin mbak saya selama berapa bulan, 3 bulan itu 1 tas gede. Nah itu saya paham ya. Tapi setelah kena stroke lebih gede lagi sebulannya itu, ya kan stres saya. Terus kemudian rumah wis gak tahu berantakan kayak ngopo model ya, gak ngurus. Terus masalah proteinnya sembarang kali reda raya, aduh stres saya. Nah dari situ udah mbak saya agak sembuhan. Ini mulut saya ini sudah mau ngomong sama majikan, ternyata mbak saya kena sing penyakit kanker. Aduh, lebih parah lagi dulu cobaannya dulu. Lah langsung saya tunda lagi, iyalah entahlah, aku nggak tahu, aku udah wis putus asa, mendingan aku nggak pulang dulu, aku jaga mbah dulu sampai waras kayak gitu kan ya. Terus kemudian ada kendala dari majikan saya dan saya kan, saya ruwet kayak gitu kan ya. Terus kemudian saya ada perjanjian sama mbok saya bahwa saya itu akan pulang bulan 6 ya, karena saya akan carikan Cece. Dulu kan pernah bilang lah, ya tiba-tiba kok cari Cece, apa mbak Joy ada masalah sama majikan? Nggak ada sama sekali. Keinginan saya cuma pulang, tapi saya sudah tunda setengah tahun lebih kayak gitu loh, sudah setengah tahun lebih. Terus kemudian saya pas waktu mbok saya carikan Cece, datanglah pandemi. Wah, cobaan apa lagi ini kayak gitu ya kan. Terus kemudian Cece yang dari Indonesia sudah ditunggu selama 2 bulan nggak bisa kesini. Akhirnya saya memberanikan diri ngomong di YouTube, di Facebook saya, Mbak, bagi yang apa itu nganggur atau bagi yang mbak berminat kerja sama saya, aku nggak bilang saya itu kayak gimana ya, aku kerja sama saya terlebih dahulu, saya akan ajarin mbah saya itu keperluannya kayak gimana. Terus kemudian kalau setelah mbah saya ini sudah membaik, mbaknya sudah bisa kerjanya, saya akan tinggalkan dengan mudah hati saya dan lega. Ya apa sih lah, kita pas satu keluar keadaan mbahku kayak drop seperti itu, ya nggak mungkin aku keluar toh rek. Nah kayak saya itu nggak punya hati ya kayak gitu kan. Sekarang alhamdulillah saya menemukan Mbak Nita yang alias Mbak Brahma. Sekarang sudah jadi kembali lagi ke Mbak Nita kayak gitu kan ya. Mbak Nita orangnya baik, alhamdulillah. Kalian itu nggak tahu situasi kita seperti apa, koyok ngopo sorone kita jaga orang tua. Ini saja alhamdulillah aku ada yang bantu. Bayangkan mbak ya ada yang nggak dibantu ya. Ada Mbak Nita ini sudah bagus bantu. Kenapa di konten saya ada Mbak Nita ya? Karena Mbak Nita ada di sini. Saya bikin kontennya ya berdua. Ngono lho rek. Cek apa paham tak takut loh. Ya kan? Terus kemudian di bulan Juli ini sudah ditentukan bahwa nggak ada pesawat yang bisa masuk dari Hong Kong ke Surabaya atau Surabaya ke Hong Kong. Tapi itu KT Pasifik ya. Ayah, Agustus baru bisa dibuka Mbak Nita. Ora usah ndelomong koyo ngono kuwi, lambemu tak tapuk loh. Ya kan? Ya gitu. Jadi saya tuh ditunda lagi rek sampai bulan Agustus. Jadi di sini tuh saya itu bukan ngebreak. Saya itu memang finish, tapi saya undur dikarenakan mbah saya gak enak awake tul. Untul. Aku ini sudah emosi saya membara Mbak Nita. Kenapa jadi saya emosi? Ya kan nonton komen-komentarnya seakan-akan saya itu wes gak arep karo mbae dulu di saat ini, kamu tinggalkan di saat mbahnya sakit-sakitnya. Aku sudah berusaha. Mereka itu nggak tahu. Ya makanya bisa tak jelas nulis saiki gak iso jelas. Kowe iki belani sapa sih Cak nih? Bilangnya netizen. Iya wis lah. Netizen kan maha benar. Netizen maha benar, bolonya Mbak Nita itu. Tadi kamu tanya apa Mbak Nita? Mbak Joy, tadi semalam kan ada yang nanya. Saya lagi. Oke. Kriterianya Mbak Joy itu cowoknya yang kayak apa sih? Dhuwur kalau saya itu, ya. Saya nggak butuh duit saya. Ya lek butuh duit ya alhamdulillah. Ganteng juga nggak foto ya, tapi lumayan kalau mendapatkan ganteng kan ya. Setidaknya turunannya untuk memperbaiki keturunan juga boleh. Tapi kan yang paling penting itu saya paling benci dibohongi.
yaitu harusnya jujur, setia. Nah itu susah banget cari orang yang setia. Gumun aku ada cewek cantik dikit pun melerok lambi anu matane. Kok lek ditapuk malaikat, mripate ning cle ya apa? Ayo. Ya kan? Yang paling penting itu ngertine iki cuma 5, ya. 5 ini berat sekali buat laki-laki. Saya itu berpikiran bahwa laki-laki itu bondone kudu gede sak gede-gedene sebelum nikah. Contohnya ada sandang, pangan, papan. Nah iki anune tok iki. Setia, jujur loh. Akeh men to, Mbak. Enggak bakalan mungkin kamu mendapatkan orang seperti itu, ada. Enggak, meskipun enggak sempurna. Kalau aku sandang, pangan, papan enggak masalah, kita bisa berdiri bareng-bareng. Tapi lek setia sama jujur dan pengertian perhatian iku angel zaman saiki, ya. Jadi saya nggak butuh sing wong sing sugih-sugih kayak ngono. Wong nyatanya saya sendiri juga orang nggak punya. Ya. Mbak, saya itu kriterianya itu nggak muluk-muluk ngono lho ya. Yang penting setia, jujur ya, ganteng nggak ngurus, elek nggak popo. Yang penting jujur dan setia, ya. Terus kemudian perhatian. Nah, saya juga membutuhkan perhatian masih elek-elek ngene rek. Ya kan? Ya cuma kayak gitu aja sih. Ya. Jadi mas-mas yang barangku kalau sudah lulus sekolah itu sojo kesusu rabi ya, bondone dhisik. Ya kalau bisa ya setia jujur ini tadi ojo lali sandang pangan papan rek kayak gitu kan ya. Sandangan sama nggak cukup nukok notoke buat bojone ya harus mencucinya sekali ya. Papan rumahnya itu ya mbok jangan beli rumah atas nama kamu terus bareng bojomu dibikin pembantu di situ ya gak apik. Lah opo terus pulang omah kotor kabeh. Lah seneni padahal ku anak-anake ana tetek bengeke ndek situ. Istrinya itu masak tetek bengek ya apa sih? Lah kamu anggap itu istrimu apa babumu? Lah itu kalau benci saya. Karena apa? Laki-laki dan perempuan itu setara rek ya. Apalagi podo-podo golek duite, apabila istrimu itu juga bekerja. Lah kamu jangan semena-mena. Lek bojone melok kerja ya kesel toh. Masa bojone kerja nang pabrik pulang ndek situ sik masak, sik umbah-umbah kora-kora ngurusi anake ya apa sih? Ya dia wangi kayak gitu loh. Mbak Joy, Dalem. Aku selak emosi malah cerita kekeluargaan ini. Walaupun suami itu kayaknya lebih dikit dari kita, tapi derajatnya suami itu lebih tinggi kayak gitu. Siapa bilang? Siapa bilang derajatnya laki-laki lebih tinggi dari wanita? Di mana-mana itu adanya surga di telapak kaki ibu, bukan telapak kaki bapak, enggak. Lah ini derajatnya adanya Islam. Ngerti ceritanya Islam kenapa wanita itu hamil dan melahirkan loh? Karena derajatnya wanita itu lebih tinggi. Cuman dalam keluarga ya opo imame tetap laki-laki. Mbak, dosa bagi wanita atau istri yang ngelama sama suaminya. Hei, gundul. Emosi aku. Suami? Bentar suami. Istri. Ojo ngare aku keker. Bentar, ya. Dilihat suaminya sik. Kalau suaminya beriman, yo terus apa agamanya jos. Nak kotos-kotos sik bentar sik. Ojo rame sik, aku iki sik katene emosi ya. Kalau suaminya itu ngomongnya bener, ya iku kita patut acungi jempol, kita harus jadi makmumnya. Lah lek imamnya saja sudah dilewer kemana-mana, ora kerja ora tetek bengek sik medokan, ngono iku nglamak karo wong lanang he. Di mana derajatnya kita sebagai wanita? Ya kan? Maksudnya seperti itu. Jadi harus fair ya, karena Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan itu fair. Mbak, wanita itu tulang rusuknya diambil dari tulang rusuknya laki-laki lah ya. Mangkaniku masih mbak ya harus pengertian. Nah anjene bener-bener tulang rusukmu teruskan lek ora pegaten. Gipun ya, kita nggak tahu jodoh kita suatu saat kemana. Cuma ini cara berpikir saya karena sebisa mungkin laki-laki dan perempuan memang high sederajat ya, fair kayak gitu. Setidaknya kalau tidak sederajat di mata Tuhan, setidaknya kita itu semuanya sama di mata Tuhan ya. Ya jadi jangan nggak fair sama kita kayak gitu loh. Kita kan seorang wanita yang lemah, perlu dilindungi. Ya pun thank you yang udah nonton, jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya karena saya akan nggodain Mbak Nita karena Mbak Nita seharian sedih, kayak nangis-nangis kayak gitu kan kasihan. Makanya saya nggak masukkan ke YouTube-nya. Takutnya dia ntar nangis di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.